Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa di dalam Renungan Rohani Sosyanim. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini satu kesempatan lagi kami boleh ada mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, baik yang di rumah maupun yang masih dalam perjalanan, Tuhan juga memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami tahu malam hari ini Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami. Dan siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu, suara-Mu, renungan-Mu pada malam hari ini. Berkati kami dan kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, ya. Salam sehat untuk kita semua. Tentu kita bisa bersuka cita malam hari ini, kita bisa kembali mengikuti renungan karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, mari saya ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 kita akan baca pada ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Yohanes pasal 10 ayat 14, firman Tuhan berkata begini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, puji Tuhan ya. Malam hari ini kembali saya memberikan judul tentang The Voice ya, masih bercerita tentang satu keadaan ya yang akan kita perhatikan ya tentang The Voice ini. Kita masih akan membahas tentang respon ya. Kembali malam hari ini saya masih akan membawa kita tentang The Voice, tetapi dalam bagian respon dari saya dan saudara ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, ayat yang kita baca ini di bagian terakhir dikatakan, di bagian ayat yang bagian terakhir, di ayat yang ke-16 dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, ternyata firman Tuhan mencatat dalam ayat yang kita baca ada domba-domba lain yang firman Tuhan tulis, mereka adalah kawanan domba yang mendengarkan suara Tuhan. Ya, ini yang perlu saya bawa pada malam hari ini berkaitan dengan The Voice ya, tentang respon. Ya, malam hari ini saya akan membawa kita melihat ya ada tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab yang bukan dari orang-orang Israel ya, bukan dari umat-umat pilihan Allah, tetapi mereka mendengarkan suara Tuhan dan mereka meresponi suara Tuhan. Sehingga mereka dikumpulkan menjadi satu kawanan domba, kata firman Tuhan dalam ayat yang tadi kita baca. Jadi malam hari ini tokoh yang pertama yang akan saya bawa kita lihat di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 kita baca pada ayat yang ayat 11. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19 ya. Kita perhatikan sedikit. Lukas pasal 17 ayat 11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami.
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang perlu kita renungkan ketika suara Tuhan direspon dengan baik, ya, tentu kita akan melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Tetapi ketika suara Tuhan tidak direspon, ya, seringkali kita berpikir keselamatan itu hanya bagi kita saja. Tetapi ketika kita tidak merespon, ketika suara Tuhan diperdengarkan dan kita tidak merespon, maka Tuhan memberikan keselamatan itu kepada orang lain yang mau merespon firman Tuhan, merespon suara Tuhan. Dan ayat yang kita baca ini adalah seorang Samaria yang merespon suara Tuhan, sehingga dikatakan dalam bagian terakhir, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, bagian yang perlu kita perhatikan, ya, ketika suara Tuhan direspon dengan baik, maka iman itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi malam hari ini tentu kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan sampai ketika suara Tuhan diperdengarkan, kita tidak merespon apa-apa. Tetapi mari kita responi dengan iman yang naik di hadapan Tuhan. Tokoh yang kedua yang akan kita perhatikan di dalam Matius pasal 15. Matius 15 kita baca pada ayat yang ke-21. Matius 15 ayat yang ke-21 mulai kita baca, dikatakan, "Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.' Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, 'Suruhlah ia pergi.' Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, 'Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.' Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.' Tetapi Yesus menjawab, 'Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.' Kata perempuan itu, 'Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya.' Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Ya, kita perhatikan tokoh yang kedua, seorang ibu yang bukan dari orang Israel, bukan umat pilihan Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan diutus untuk kepada domba-domba Israel, bukan kepada orang-orang di luar Israel. Tetapi firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, ya, memberikan contoh kepada saya dan saudara bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita merespon dengan iman kita kepada Tuhan. Karena ketika kita dengar suara Tuhan dan iman kita tertuju kepada Tuhan, ya, percaya dengan sungguh, maka sekalipun mungkin Tuhan sedang
ya tidak mau mendengarkan. Ya, mungkin ya Tuhan tidak mau mendengarkan kita mungkin karena ada banyak hal yang kita lakukan yang seperti perempuan ini, mungkin banyak dosa yang dilakukan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman kepada Tuhan, maka hal itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dikatakan iman yang dimiliki oleh perempuan itu yang membuat anaknya menjadi sembuh. Ya, jadi sekalipun bukan dari golongan orang-orang Israel, bukan dari bangsa Israel ya, wanita perempuan ini datang, tetapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan dan dia merespon dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasanya kepada perempuan ini ya. Satu contoh lagi yang perlu kita perhatikan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31 dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya, kita perhatikan karena iman, sekali lagi dikatakan karena iman, ya, Rahab tidak turut dibinasakan. Rahab ini bukan dari orang Israel. Dia adalah seorang perempuan sundal dicatat dalam firman Tuhan, tetapi dia punya iman yang tertuju kepada Tuhan. Ketika dia dengar suara Tuhan, Tuhan mau binasakan orang-orang di kotanya, maka dia dengan iman mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhannya orang Israel. Sehingga iman itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dia dikatakan dalam ayat ini, dia tidak turut dibinasakan, tetapi dia diselamatkan. Ya, dari 3 tokoh ini kita belajar, ketika suara Tuhan diperdengarkan, mari kita merespon dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Karena ketika kita merespon, maka kita akan melihat yang pertama, mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan. Yang kedua, yang paling utama adalah keselamatan akan menjadi milik bagian saya dan saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara kita masuk ke dalam golongan domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan, mereka tergolong ke dalam domba-dombanya Tuhan. Ya, di bagian lain dalam firman Tuhan yang tadi kita baca ya, tentang domba-domba milik kepunyaan Tuhan, ya, dikatakan firman Tuhan, gembala itu mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Ya, ini satu ciri khas dari domba. Dia dapat mengenal, dia mendengar suara gembala dan dia kenal gembalanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, respon kita sebagai domba-dombanya Allah. Mari kita mendengar suara Tuhan dan meresponi dengan iman kepada Tuhan, sehingga kita menjadi domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Ada satu bagian yang perlu kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 22 ya. Ayat terakhir yang perlu kita perhatikan, saya mau bawa kita lihat di dalam Matius pasal 22. Untuk kita sama-sama perhatikan firman Tuhan. Matius 22 ayat 1, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya.
Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana dan di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ya, hal yang perlu kita perhatikan dari apa yang kita baca pada malam hari ini adalah respon kita ketika mendengarkan suara Tuhan. Ya, ada kalanya kita meresponi dengan berbagai macam alasan. Ketika Tuhan mengundang kita, seringkali yang kita responi adalah alasan-alasan kita yang kita sampaikan. Beginilah, mau ada ini, mau ada itu, sehingga kita tidak meresponi undangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan orang-orang yang berdalih-dalih, orang-orang yang punya banyak alasan tidak meresponi suara Tuhan, panggilan Tuhan, mereka tidak layak masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itu mari saya mengajak kita sebagai domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk kita merespon, mari responi dengan datang kepada Tuhan. Responi dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalan yang kita hadapi, sama seperti tokoh-tokoh yang tadi kita sudah baca. Ada yang mengalami sakit, penyakit, ada yang anaknya kerasukan setan, apapun masalah yang sedang dihadapi. Tetapi ketika merespon suara Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan mengadakan mujizatnya. Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi saya dan saudara yang merespon suara Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Domba-domba milik kepunyaan Allah yang merespon suara Tuhan. Malam hari ini mari kita responi setiap suara Tuhan yang kita dengar dengan iman yang tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa akhiri renungan kita. Kami datang lagi di hadapan Tuhan, bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan. Kami tahu malam hari ini kami ada karena pertolongan Tuhan. Kami bisa melakukan banyak hal, tugas-tugas pekerjaan. Itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mari Tuhan berkati kami dalam renungan malam hari ini. Biar firman-Mu yang kami terima tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat renungan-Mu. Terima kasih buat suara-Mu malam hari ini. Dan kami percaya sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami Tuhan akan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu, renungan pada saat malam hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sosyanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Haleluya.
ada